Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? Very well? Good. Today I will show you the material about explanation text. I will start my explanation from the definition of explanation text. You can see on the slide that explanation text is a non-fiction composition that is used to describe how or why things happen. Jadi, teks explanation ini adalah teks yang menjelaskan atau mengemukakan mengenai bagaimana dan mengapa suatu hal dapat terjadi. Suatu halnya di sini biasanya berupa fenomena ilmiah. Fenomena ilmiah itu bisa fenomena natural maupun sosial ya. Jadi text explanation ini biasanya melibatkan elemen yang ada di sekitar yang terkait dengan fenomena ilmiah itu tadi. Dan describe how-nya, explaining how-nya itu biasanya includes a sequence of events. Jadi menyertakan, menuliskan urutan-urutan kejadiannya. Sedangkan menjelaskan mengapanya, menjelaskan why-nya biasanya menguraikan alasan tentang terjadinya suatu fenomena tersebut secara mendalam dan lebih lanjut, secara rinci. So this text provides reason for a process of phenomenon. And then the social function of explanation text is to explain the process involved the information of phenomenon. Jadi hampir sama ya dengan penjelasan definisi tadi. Kalau social function tujuannya, fungsinya teks ini adalah untuk menguraikan sebuah proses yang biasanya berkaitan dengan suatu fenomena. Fenomenanya tadi sudah dijelaskan adalah suatu fenomena ilmiah, bisa natural maupun sosial. Untuk menjelaskan secara detail, secara rinci, bagaimana dan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. And then the types of explanation text. There are two types of explanation text. The first is sequential explanation, and the second is cause and effects explanation. Sequential explanation describe natural and non-natural phenomenon. Kalau sequential itu setahu saya adalah text explanation yang menjelaskan tahapan terjadinya sesuatu secara runtut dari awal hingga akhir. Bisa dilihat contohnya adalah life circle. Kalau cause and effects explanation is a text that link cause and effects in explaining how and why an event occurred. Jadi yang cause and effects ini lebih ke memaparkan secara rinci mengenai penyebab dan bagaimana terjadinya suatu fenomena tersebut, yang menjelaskan tentang perubahannya dari masing-masing tahap, dari satu tahap ke tahap yang lain. Contohnya adalah terjadinya gunung meletus, jadi dijelaskan penyebabnya, kemudian tahapan-tahapannya. Kalau yang sequential itu juga menjelaskan tahapan, dia runtut dari awal sampai akhir juga. Bisa dipahami perbedaannya? Coba nanti kita lihat di contohnya untuk lebih jelasnya ya. Kita next dulu ke generic structure. Sebenarnya ada satu bagian penting dari structure of text yang jarang dituliskan dalam generic structure. Tahu apa? Title. Nah, title itu adalah overview ya, adalah hal yang tidak boleh terlewatkan dalam suatu teks, cuma dia tidak pernah dicantumkan dalam generic structure. Intinya, struktur inti dari explanation text adalah general statement, sequence explanation, and closing. General statement bisa dibaca, general introduction of the phenomenon that we are going to explain. This is the opening statement that identifies the topic to be explained. Maksudnya garis besar dari fenomena yang akan kamu jelaskan. Kemudian kalau sequence explanation itu adalah some process involve the information of the phenomenon.
So this is a clear order of paragraph that describe how and why. Jadi kalau di sequence explanation itu berisikan penjelasan mengenai fenomena tersebut secara runtut dari awal hingga ke masing-masing tahapan. Kemudian closing, the concluding paragraph that puts all the information. Closing itu biasanya berisi kesimpulan, conclusion. But this is not mandatory ya, jadi bersifat opsional. Kesimpulan dari penjelasan keseluruhan yang bersifat opsional, boleh dikasih, boleh enggak. Tapi bagusnya sih ketika kita menjelaskan sesuatu itu disimpulkan. And in the structure, you also can attach a visual text or labeled image ya. Jadi bisa menambahkan kayak data atau gambar ya untuk melengkapi penjelasanmu. Tapi itu juga nggak bersifat wajib, bersifatnya opsional. Terserah kamu. Yang wajib adalah lebih ke general statement dan sequence explanation-nya. Dan lebih bagus dilengkapi dengan closing statement atau conclusion. The linguistic features of language feature of explanation text using simple present tense ya. Jadi biasanya memang menggunakan tensesnya simple present. Kemudian using passive voice. Jadi pola yang digunakan dalam teks ini biasanya berbentuk kalimat pasif. Action verb ada banyak ya, contohnya breaks, erupts. Jadi kata-kata kerja yang menjelaskan terjadinya sesuatu. And then linking words, kata hubung, contohnya in general, rather, for instance, to begin with, apalagi ya, banyak, dicari sendirilah. Ini beberapa unsur kebahasaan yang sering terdapat dalam explanation text. Oke, and the last the example bisa dilihat di sini. Kalau contohnya juga disertai dengan analisis dari teks tersebut, ada linguistic feature dan structure-nya ya. Jadi bagian introduction dan opening statement ini merupakan general statement-nya, opening-nya. Terus explanation sequence 1, sequence 2, sequence 3 ini berarti sequence explanation, tahap-tahapan penjelasannya. Kayak suatu events gitu runtutannya. And then kalau di sini juga ada conclusion-nya, ada closing-nya. Untuk linguistic feature-nya bisa dilihat ada present tense, ada technical terms and technical language, action verb, ada crack and build yang ditandai, kemudian conjunction. Conjunction tadi mirip-mirip sama linking verb ya, kata hubung. Untuk contohnya silahkan dibaca sendiri ya. Okay, that's all the material about explanation text. Enjoy vacation in Grand Canyon. Bringing many foods or doesn't matter. See you again, students. Hopefully you are happy ever after. If you have any question, please just leave on the comment box below. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.